biar bagaimanapun Jordi juga harus tahu Frisly. Yang lain-lainnya, Frisly pun juga harus tahu Jordi dari yang lain-lainnya. Jadi buat saya kita harus kasih waktu untuk mereka berdua untuk mengenal lebih jauh lagi. Tapi minimal kan doa banyak orang untuk mereka. Jadi ada beberapa yang lebih dalam yang aku ingin bicarakan sekali, karena aku ya kalau aku berharap ya mereka berdua terus lanjut ya ke hubungan yang lebih serius lagi. Walaupun sekarang ini biarkan mereka saling mengenal lebih jauh lagi. Tapi aku pengen ngobrol sama Jordi, pengen ngobrol sama Frisly. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tahu semuanya ya, aku sama mamanya Frisly deket banget gitu. Ngobrol. Jadi ya kadang-kadang kita berdua malah yang ketawa kalau ngeliat mereka. Cuman karena kita menempati diri sebagai orang tua ya udahlah gitu. Namanya anak muda. Tapi saya mah cuman ledek-ledekin dia doang. Kok gue taunya dari media ya, nggak tahu dari ini gitu. Jadi ya taunya malah dari tim sebenarnya. Jadi overall dari yang lainnya ya gue cuma nyambungin instastory orang aja gitu. Kemarin lihat videonya nggak kok yang Ya nonton dari Sambal Lalap, nonton dari MOP, nonton. Jadi kalau secara yang lainnya, kalau denger dia mau nembak Frisly udah denger lama. Cuman ini kayaknya sedikit meleset dari tempat yang dia pernah bicarakan ke saya. Karena kan tadinya dia mau nembak Frisly di lokasinya yang menyeramkan. Salah satunya kita pernah survei di salah satu rumah sakit, dia pengen apa di kamar jenazah ya, apa di ini ya gitu. Jadi enggak deh, itu sebenarnya kalau dari saya ya finally nggak ada sesuatu yang berbahaya sih gitu untuk dia lokasi nembak, karena kan lokasinya juga memang sudah tempatnya juga sunyi, tidak di keramaian orang gitu. Tapi saya bilang, lu nggak mau nyari tempat lain ya gitu. Ya habis kan ada kan ketemu sama Frisly ketika kita lagi membahas tentang horor, yang nggak di sini juga kali gitu. Ya udah dari situ nggak ada obrolan lagi. Kok jujur kemarin tuh ya saya di situ kan sempat mules juga, ikut mules tuh, yang lain langsung bengong. Angkel juga melongo pas Frisly bilang enggak tuh. Itu epic banget sih, maksudnya nggak disangka-sangka ternyata dia bisa ngeprank satu ruangan tuh. Gimana pendapatnya kan? Iya kalau aku nggak apa-apa ya, karena ya permainan anak muda lah gitu. Kalau kita mah udah jantung kali ya, gitu udah dong gitu. Tapi di saat yang seperti ini ya Jordi Frisly itu buat banyak orang yang ikut mendoakan gitu. Kalau yang saya lihat gitu ya, biarkan yang muda yang memberikan ruang untuk dirinya sendiri gitu. Makanya kalau saya mas sebagai penonton, jujur saya sama sekali tidak mau ikut campur tentang hal pribadi mereka. Kalau mereka cerita, sekali lagi saya bilang akan saya jawab. Kalau mereka tidak cerita ya saya nggak perlu jawab. Iya bener Koben, banyak yang ngedoain nih. Tapi yang namanya penggemar pasti tahu kan Koben, ketika dekat disuruh jadian nih, ketika udah jadian disuruh cepet nikah nih. Nah itu kalau untuk nikah sih kayaknya aku rasa proses ya. Proses gitu. ya. Jadi kenapa saya bilang proses ya, biar bagaimanapun Jordi juga harus tahu Frisly. Yang lain-lainnya, Frisly pun juga harus tahu Jordi dari yang lain-lainnya. Jadi buat saya kita harus kasih waktu untuk mereka berdua untuk mengenal lebih jauh lagi. Tapi minimal kan doa banyak orang untuk mereka berdua sudah terjawab nih. Dan nggak tahu ya, aku kalau ngelihat Jordi Frisly tuh energinya positif aja gitu, positif aja. Dan bagaimana Jordi ngomong Frisly-nya tuh ya bener-bener dipuja banget gitu, dimanja banget gitu. Tapi Frisly tahu penempatan di mana saat Jordi lagi riuh tentang urusan kantornya, itu sama sekali dia nggak gangguin, nggak ini. Jadi Frisly punya perhatian kecil yang di depan banyak orang untuk itu. Di depan saya aja tuh jarang mereka duduk berdua loh.